Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sistem dan pengelolaan integrasi. Dari sudut pandang konsep sistem, proyek merupakan bagian dari siklus sistem yang memberikan dasar konseptual yang berguna dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan implementasi suatu kegiatan dalam sebuah organisasi yang bertujuan untuk mewujudkan gagasan menjadi kenyataan fisik. Lalu, apa itu arti konsep sistem? Menurut Berkeley, konsep sistem merupakan suatu kebulatan atau totalitas yang berfungsi secara utuh yang disebabkan adanya saling ketergantungan antara bagian-bagiannya. Sedangkan Kenzner mengemukakan bahwa konsep sistem merupakan sekelompok komponen yang terdiri dari manusia dan atau bukan manusia yang diorganisir dan diatur sedemikian rupa sehingga komponen-komponen tersebut dapat menjadi satu kesatuan dalam mencapai suatu tujuan, sasaran bersama, atau hasil akhir. Pendekatan ini mampu membuat situasi yang selintas terlihat tidak teratur menjadi rangkaian yang tertib dan saling terikat, sehingga berguna untuk mengelola dan menganalisis suatu fenomena dalam proyek yang besar dan kompleks. Selanjutnya yaitu unsur dan sifat sistem. Yang pertama, sistem itu bersifat dinamis. Biasanya, perilaku sistem ini dapat dilihat dari caranya mengkonversikan input menjadi output. Yang kedua, yaitu sistem terpadu lebih besar daripada jumlah komponen-komponennya. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila komponen-komponennya dapat diorganisir dengan benar. Tiga, yaitu mempunyai arti yang beda. Satu sistem yang sama mungkin saja akan memberikan pandangan atau arti yang berbeda tergantung dari siapa yang menggunakannya dan untuk kepentingan apa. Lalu yang keempat yaitu mempunyai sasaran yang jelas. Umumnya, identifikasi tujuan merupakan langkah awal untuk mengetahui perilaku suatu sistem dan bagian-bagiannya. Lalu yang kelima yaitu mempunyai keterbatasan. Keterbatasan di sini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor dari luar yang berupa hambatan dari lingkungan dan faktor dari dalam yang berupa keterbatasan sumber daya, siklus dan proses sistem. Pemahaman yang tidak utuh akan siklus sistem ini akan mengakibatkan pada pengambilan keputusan yang tidak tepat. Contohnya seperti tetap memproduksi produk yang sudah ketinggalan zaman, tetap mempertahankan peralatan yang sudah usang teknologinya, menggunakan sistem pengelolaan yang sudah tidak cocok, dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu akan berdampak jangka panjang pada perusahaan sehingga akan mengakibatkan kerugian. Yaitu siklus sistem dan siklus biaya. Dalam rangka mewujudkan gagasan menjadi kenyataan fisik, maka diperlukan penilaian menyeluruh terhadap sistem yang bersangkutan. Yang dinilai adalah karakteristik teknik sistem yang dijabarkan sebagai parameter, spesifikasi, dan kriteria terhadap biaya yang diperlukan. Karakteristik sistem yang dihasilkan dari gabungan parameter teknik seperti ukuran dimensi, berat, kapasitas, prestasi, kualitas, keandalan, dan lain-lain yang pada gilirannya akan menentukan aktivitas teknik sistem. Sisi lain yang perlu dikaji dan dipertimbangkan adalah biaya yang berkaitan dalam mewujudkan sistem tersebut ditambah dengan biaya operasi atau produksi dan pemeliharaan. Biaya ini disebut sebagai siklus biaya atau life cycle cost, mencakup semua biaya yang diperlukan selama periode siklus sistem atau sistem life cycle, yaitu mulai dari penelitian dan pengembangan, desain engineering, manufaktur dan konstruksi, sampai pada operasi atau produksi dan pemeliharaan. Lalu selanjutnya yaitu aplikasi konsep sistem. Dalam konsep sistem terdapat tiga metodologi. Yang pertama yaitu analisis sistem, yang kedua engineering system, dan yang ketiga yaitu manajemen sistem. Analisis sistem merupakan proses analisis untuk memilih alternatif dan membuat keputusan. Terdapat 6 proses analisis sistem. Yang pertama yaitu pendekatan analisis. Di sini ditemukan formulasi persoalan dan tujuan analisis serta constraint dan pendekatan yang akan digunakan. Lalu yang kedua yaitu kriteria evaluasi. Di dalamnya terdapat penentuan kriteria, identifikasi resiko, dan juga menentukan data dan informasi yang diperlukan. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu teknik evaluasi, di mana di sini kita memilih teknik yang sesuai, seperti misalnya simulasi, programming matematis, dan lain-lain. Lalu yang keempat yaitu menyusun model. Di sini kita akan menentukan model yang diperlukan dan menjalankan model tersebut. Yang kelima yaitu mengkaji alternatif.
di mana kita akan menganalisis kepekaan, kontingens, serta membuat usulan. Yang keenam yaitu membuat keputusan. Kita akan mengambil keputusan dan menentukan tindakan selanjutnya yang akan kita lakukan. Engineering system merupakan proses merekayasa untuk mewujudkan sistem. Lalu bagaimana siklus dari engineering system? Yang pertama yaitu tahap konseptual. Di sini kita akan menjabarkan kebutuhannya, merumuskannya ke dalam suatu gagasan yang lebih jelas lingkup dan tujuannya, serta mengkaji dari berbagai aspek. Seperti 1. Identifikasi potensi kebutuhan. Yang kedua yaitu merumuskan gagasan untuk mencapai tujuan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, mengkaji kelayakan untuk melihat aspek-aspek teknik, ekonomi, lingkungan, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu identifikasi sumber daya yang dibutuhkan. Tahap yang kedua yaitu desain pendahuluan dan definisi sistem. Di sini kita akan mengkaji dan merekayasa sistem yang akan diwujudkan dari aspek desain engineering dengan wawasan sistem secara keseluruhan. Di sini terdapat analisis fungsi, kriteria desain engineering, optimasi sistem, dan definisi sistem. Yang ketiga yaitu desain terinci dan pengembangan. Di sini kita akan melanjutkan dari proses yang kedua tadi secara lebih rinci dan melakukan pengembangan yang terdiri dari desain produk atau instalasi yang meliputi peralatan utama dan fasilitas pendukung. Lalu pengembangan prototipe yang meliputi model prototipe dan logistik pendukung. Lalu yang ketiga yaitu tes dan evaluasi yang di dalamnya itu terdapat tes prototipe, analisis data, dan penyempurnaan. Lalu tahap yang keempat yaitu konstruksi atau pabrikasi atau manufaktur. Yang di dalamnya terdapat pemilihan material, pemilihan peralatan, pabrikasi dan perakitan serta konstruksi. Tahap yang kelima yaitu operasi atau produksi atau utilitas. Di dalamnya terdapat sistem beroperasi atau berproduksi dan pengamatan prestasi. Lalu yang keenam yaitu sistem pendukung atau pemeliharaan, di mana di dalamnya terdapat pemeliharaan, evaluasi peningkatan prestasi, dan fasilitas dan kegiatan pendukung. Terakhir yang ketujuh yaitu penurunan dan pemberhentian. Prestasi ini dapat menurun dan sistem berhenti beroperasi. Metodologi yang ketiga yaitu manajemen sistem, di mana di sini orientasi mencapai tujuan dan optimasi total sistem melalui penekanan koordinasi dan integrasi kegiatan subsistem atau peserta dalam perencanaan dan implementasi. Lalu selanjutnya yaitu kegunaan konsep sistem bagi manajemen proyek. Pokok-pokok metodologi sistem seperti pemakaian analisis sistem sebagai pola pengambilan keputusan, engineering system untuk proses mewujudkan gagasan menjadi sistem secara fisik, dan manajemen sistem sebagai pendekatan pengelolaan yang mendekatkan aspek koordinasi dan integrasi subsistem agar menjadi satu sistem terpadu mengarah kesuksesan tujuan tim. Semua ini tepat digunakan dalam usaha mencapai keberhasilan penyelenggaraan proyek, terutama bagi proyek yang besar dan kompleks. Salah satu aplikasi penting dari pendekatan sistem pada pengelolaan proyek adalah bahwa proyek tersebut merupakan bagian dari total sistem. Sehingga keinginan atau syarat-syarat yang diperlukan agar produk atau fasilitas produksi dapat bekerja dengan efektif dan efisien pada tahap operasi haruslah diperhatikan pada waktu pengelolaan proyek. Yang selanjutnya yaitu integrasi dan koordinasi. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan integrasi dan koordinasi adalah proses yang bertujuan agar komponen-komponen dalam proyek seperti subsistem, bagian, kegiatan personil, dan lain-lain dapat fungsi sebagai satu kesatuan yang utuh atau terpadu untuk mencapai tujuan sistem atau proyek secara efektif dan efisien. Hasil penelitian Peter Morris menunjukkan bahwa fungsi integrasi dan koordinasi ini dapat digunakan bila dijumpai keadaan-keadaan seperti berikut. Yang pertama yaitu sasaran atau tujuan organisasi memerlukan kelompok-kelompok yang berbeda untuk bekerja sama secara erat. Yang kedua yaitu bekerja dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Yang ketiga yaitu pekerjaan bersifat interrelated dan interconnected. Yang keempat yaitu teknologi dan metode yang digunakan bermacam-macam. Dan yang kelima yaitu struktur organisasi kompleks dan sering mengalami perubahan. Proses integrasi dan koordinasi selama siklus proyek
dapat dibedakan menjadi internal dan eksternal. Proses integrasi dan koordinasi internal berkaitan dengan interaksi komponen proyek itu sendiri. Misalnya hasil kegiatan tahap konseptual berupa studi kelayakan akan menjadi masukan utama pada tahap berikutnya yaitu tahap definisi. Sedangkan proses integrasi dan koordinasi secara eksternal ditandai dengan adanya kenyataan bahwa proyek tersebut melibatkan banyak peserta, baik dari dalam maupun dari luar, yang kesemuanya itu memiliki hubungan dan keterkaitan tertentu yang harus berfungsi sebagai satu kesatuan yang utuh. Terdapat tindakan-tindakan yang perlu diperhatikan agar proses integrasi itu berlangsung secara efektif. Yang pertama yaitu menciptakan suasana yang pendukung. Yang kedua, menjalin perencanaan dan pengendalian secara ketat. Yang ketiga, mengelola konflik secara tepat. Dan yang terakhir yaitu memelihara komunikasi dengan stakeholder. Perlunya fungsi integrasi yang dikemukakan oleh Lawrence dan Woods bahwa majunya perkembangan ilmu dan teknologi, dan semakin kompleksnya sistem yang dikelola, diperlukan adanya spesialisasi yang lebih mendalam. Dan dengan sendirinya timbul keperluan akan koordinasi dan integrasi agar para spesialis tidak terpisahkan dan terbenam dalam keasikan di bidangnya masing-masing. Dalam pengelolaan proyek yang efektif dituntut terciptanya keseimbangan di antara kedua keperluan tersebut. Yang selanjutnya yaitu interface management. Interface management adalah merencanakan dan mengendalikan interaksi antara berbagai unsur kegiatan dan organisasi para peserta atau stakeholder pada waktu dan area tertentu. Jenis interface dibagi menjadi tiga, yaitu interface personil, interface organisasi, dan juga interface sistem. Lalu interface dengan stakeholder. Ini juga dibagi menjadi tiga, yaitu interface dengan pemilik proyek, interface dengan berbagai bidang dan pimpinan internal perusahaan, dan interface dengan masyarakat dan pemerintah. Lalu terdapat tingkat manajerial organisasi pelaksana yang terdiri dari tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu manajemen senior, yang mempunyai tugas yang berhubungan dengan dunia luar proyek, seperti dengan pemerintah, pemilik, dan kelompok-kelompok yang berkepentingan lainnya. Dan kemudian membuat keputusan yang berkaitan dengan semua hal tersebut. Tingkatan yang kedua yaitu manajemen media yang berfungsi mengadakan koordinasi berbagai kegiatan proyek serta menjabarkan keputusan-keputusan strategis pimpinan perusahaan menjadi perencana operasional. Tingkatan terakhir atau tingkat ketiga yaitu manajemen teknis yang berurusan dengan segala masalah teknis, terutama melaksanakan kegiatan operasional proyek seperti engineering, konstruksi atau manufaktur sampai menjadi paket deliverable. Itu yang dapat saya sampaikan tentang konsep sistem dan pengelolaan integrasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.